semua. Perkenalkan, nama saya Jasuma Freddy Setinja. Saya berasal dari SMA Negeri 4 Sibolga, CGP Angkatan 11 Kota Sibolga. Di sini saya akan melakukan tugas aksi nyata modul 2.3, di mana di sini saya akan melakukan praktek supervisi akademik kepada rekan sejawat. Jadi di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Hikmah Sudanti selaku guru bahasa Inggris. Di sini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik mulai dari pra-observasi, nanti di kemudian hari akan dilakukan observasi dan juga pasca observasi. Untuk kegiatan saat ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi kepada rekan sejawat saya, yaitu Ibu Hikmah Sudanti. Oke, selamat pagi Bu Hikmah. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini Bu? Saya sehat, Bapak bagaimana? Sehat juga, terima kasih Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya di sini. Di sini saya mendapatkan tugas dari program guru penggerak, yaitu melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat. Dan terima kasih juga atas kesediaan Ibu untuk saya supervisi. Untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, pada pagi hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi Bu, di mana harapan kita sama-sama di pagi hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Ibu Hikmah untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Ibu Hikmah sendiri nantinya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Hikmah dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Hikmah dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita ini pada pagi hari ini, kalau boleh saya tahu, apa ini Bu kira-kira harapan Ibu Hikmah dari pertemuan kita pagi hari ini Bu? Iya, sebelumnya saya ingin mengatakan saya senang sekali ya Pak. Saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya. Bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya juga ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Baik, tujuan kita pagi ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Hikmah dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, nanti Bu Hikmah akan menyampaikan materi tentang apa nih Bu? Oh iya, pada semester ini saya sudah sampai ke materi tentang prosedur teks. Prosedur teks ya Bu? Iya. Iya. Terkait dari materi tentang prosedur teks ini, pasti ada tujuan pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik itu yang akan Ibu sampaikan apa Bu? Ya, jadi sesuai dengan RPP yang telah saya buat Pak, bahwa mempelajari materi ini bertujuan agar siswa yang pertama mampu menyebutkan tujuan suatu prosedur teks tentang resep makanan. Nah, kemudian yang kedua, mampu menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam resep makanan. Yang ketiga, mampu menyajikan langkah-langkah dalam resep pembuatan makanan tersebut. Kemudian yang keempat, mampu menganalisis struktur teks prosedur tentang resep makanan dan mampu membuat teks prosedur tertulis tentang resep makanan dan menyajikannya secara lisan. Luar biasa sekali Bu ya. Nanti berdasarkan tujuan pembelajaran ini, kira-kira apa ini Bu yang area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Ya, baik. Jadi area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2. Ada ranah kognitif dan kemudian ranah keterampilan siswa. Nah, untuk kognitif yaitu menyebutkan tujuan prosedur teks, menyebutkan bahan-bahan resepnya. Yang ketiga, menyajikan serangkaian langkah dalam teks resep tersebut, kemudian menganalisis struktur ide dalam prosedur teks. Nah, untuk yang keterampilannya,
yaitu mampu membuat prosedur teks tentang resep makanan. Dan yang kedua, menangkap makna dalam prosedur teks tentang resep makanan tertulis ataupun tulisan. Oke, jadi area yang Ibu kembangkan yaitu dari ranah kognitif dan keterampilan. Dan penjabarannya tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan. Luar biasa sekali Ibu, saya mendengarnya. Nah, kalau boleh saya tahu, apa-apa saja nih yang akan menjadi model dan strategi pembelajaran Ibu untuk supervisi nantinya? Baik, adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan pada pembelajaran nanti yaitu discovery learning dengan pendekatan scientific approach dan metode group work discussion. Dan untuk strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat murid dengan fokus kepada diferensiasi konten dan proses. Baik, jadi Ibu akan menggunakan pada pembelajaran nantinya yaitu discovery learning dengan pendekatan scientific approach dan metode group work discussion. Dan untuk strateginya tadi Ibu sudah menyampaikan yaitu Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan minat siswa dengan fokus kepada diferensiasi konten dan proses. Luar biasa sekali rasanya ini, saya Bu sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Ibu Hikmah di dalam kelas nanti. Nah, setelah saya mendengar ini persiapan dari Ibu Hikmah terkait model dan strategi pembelajaran yang Ibu sampaikan, jadi kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran ini? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat, Pak, mungkin di hari Kamis besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Oke, jadi tadi Ibu Hikmah mengatakan bahwasanya besok pada hari Kamis. Jadi saya besok pada hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu Hikmah untuk melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Sebelum kita akhiri untuk sesi pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Ya, saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di observasi ini kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Demikianlah kegiatan dari pra-observasi yang sudah saya lakukan kepada Ibu Hikmah Sudanti. Kegiatan berikutnya adalah observasi yang akan dilakukan besok dan dilanjutkan dengan pasca observasi.
menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam resep makanan tersebut. Kemudian langkah-langkah dalam resep pembuatan makanan. Ya tadi disebutkan hanya langkah-langkah ya. Ini nanti steps ya kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, menganalisis struktur teks prosedur tentang resep makanan. Oke, kemudian membuat teks prosedur tertulis dengan resep makanan dan menyajikannya secara instan. Artinya kalian nanti akan presentasi di depan. Kemudian yang terakhir, kalian harus mampu menangkap makna teks prosedur tertulis dan lisan tentang resep makanan. Baik, ini adalah contoh video. Ya, coba perhatikan.
make a glass of coffee. If you want to make a glass of coffee, you must do the following procedure. First, prepare the tools: a glass, a spoon, a saucer. Second, to pour 1, 3, 5, 4, 6. We can finish our tema kita pada hari ini tentang how to make atau prosedur tes. Ya, ada yang bisa menyampaikan tujuan dari kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Silakan. Ya, Aina. Tujuan dari pembelajaran prosedur tes ini adalah kita mampu membuat langkah-langkah dalam membuat sesuatu seperti makanan atau yang lain. Okay, thank you, Aina. Thank you for your attention, and I have a homework for you. Yeah, please do it at home. Ya, buat satu video masing-masing seperti video yang sudah kalian lihat tadi ya. Masing-masing membuat video. Apa yang dibuat itu terserah. Kalian buat satu saja. Prosedur apa yang akan kalian buat lagi video? Saya. Thank you for your attention today. Good morning. Selamat siang teman-teman guru hebat sekalian. Ketemu lagi dengan saya Jasuma Freddy Stinja, CGP Angkatan 11 Kota Sibolga dari SMA Negeri 4 Kota Sibolga. Di sini saya akan melanjutkan kegiatan daripada supervisi akademik terhadap Ibu Hikmah Sudanti, rekan sejawat saya. Sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan juga observasi di kelas kepada pembelajaran yang Ibu Hikmah lakukan. Jadi untuk saat ini saya akan melanjutkan tahapan daripada kegiatan supervisi akademik, yaitu tahapan pasca observasi. Baik, selamat siang Bu Hikmah. Selamat siang juga kepada Pak Jeki, Pak Randy. Oke. Baik, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Hikmah terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan, bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya karena memang terbiasa ya Pak melakukan observasi atau disupervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup atau tegang, namun akhirnya sudah berjalan dengan baik. Iya Bu, sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu, bisakah diceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Baik Pak, untuk area yang saya kembangkan adalah kognitif dan keterampilan murid. Dan untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama saya buat RPP. Kemudian RPP-nya itu yang berdiferensiasi. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Baik, jadi yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya area yang sudah Ibu kembangkan adalah untuk ranah kognitif dan keterampilan murid, ya, dan juga RPP yang sudah berdiferensiasi. Lalu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan atau belum sesuai harapan? Menurut saya sih sudah berjalan dengan baik ya Pak, namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan. Lalu saya juga memang melihat sudah berjalan dengan baik. Menurut Ibu, kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran?
masih ada siswa yang kurang aktif ya Pak, ya, dalam kelompoknya. Boleh kira-kira Bu, mengapa hal itu terjadi? Ya, anak kurang aktif, alasannya saya tanya ke siswanya tersebut, ternyata siswa tersebut kurang merasa percaya diri Pak untuk bersosialisasi dengan murid yang lain dalam kelompoknya. Dan satu lagi, manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa waktu pembelajaran sudah habis gitu, padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang banyak atau lama. Jadi adanya kendala yaitu tadi siswa kurang percaya diri, lalu juga ada manajemen waktu, gitu ya. Kira-kira dari kendala-kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu, ada nggak solusi yang menurut Ibu itu tepat untuk menangani masalah tersebut? Ya, mungkin kalau dalam masalah anak yang kurang percaya diri ya Pak, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada anak tersebut untuk pentingnya bersosialisasi dengan orang lain, terutama dalam hal menyelesaikan suatu tugas. Dan saya juga akan membuat siswa tersebut agar lebih aktif dan lebih sering melakukan kegiatan diskusi dalam pembelajaran di kelas. Jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada si murid yang kurang aktif tersebut tentang pentingnya bersosialisasi dengan orang lain. Baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu nih Bu, kapan Ibu mau melakukan apa yang Ibu sudah rencanakan tadi? Ya Pak, sebenarnya lebih cepat lebih baik ya Pak. Mudah-mudahan besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya bersosialisasi dengan orang lain kepada siswa. Baik sekali Bu. Nah, jadi terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana yang Ibu buat tadi dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan Ibu. Sekarang saya berikan waktu juga kepada Pak pengajar praktik, yaitu Pak Prewendi Pak Dede. Kiranya bisa ini Pak untuk memberikan umpan balik dari kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan terhadap rekan sejawat saya, yaitu Ibu Mas Sudanti. Kira-kira bagaimana Pak tentang kegiatan observasi kelas yang sudah kami laksanakan Pak? Ya, terima kasih Bapak Jasuma. Setelah saya lihat pembelajaran yang dilakukan, bagaimana Bapak membimbing rekan sejawat, dan saat ini Bapak sudah melakukan coaching pasca observasi. Saya melihat Bapak dan memberikan pertanyaan sudah menerapkan apa yang telah dipelajari pada aktivitas kita. Kemudian pertanyaan Bapak yang memberdayakan rekan sejawat. Kemudian dari studi pembelajaran yang sudah Bapak buat, saya melihat sistematika pelaksanaan dari kegiatan awal sampai penutup yang sudah dilakukan. Ibu sudah baik ya. Tapi sedikit Bapak, sebelum kegiatan itu berakhir, saya mau bertanya dulu. Kira-kira sebagai refleksi diri, sebagai calon guru penggerak, Bapak memberdayakan sejawat, kira-kira Bapak merasa kesuksesan Bapak dalam melakukan coaching ini kira-kira di nilai berapa? Di dalam proses supervisi akademik yang saya lakukan terhadap rekan sejawat, ini saya lihat untuk angka kesuksesannya Pak berada di angka 8 Pak. 80 ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Bapak Jasuma. Saya melihat bahwasanya Bapak merasa sudah berhasil melakukan coaching dan memberdayakan rekan sejawat. Pesan saya sebagai pengajar praktik, sering-seringlah melakukan coaching supaya kemampuan diri kita juga semakin hari semakin meningkat. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan kepada Ibu secara Baik, terima kasih Pak atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, dari mulai percakapan pra-observasi, lalu kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebaik-banyaknya kepada Ibu Hikmah selaku rekan saya yang sudah meluangkan waktunya untuk disupervisi Ibu.
dan juga kepada Pak Prewenti sebagai pengajar praktik saya yang sudah meluangkan waktunya juga Pak untuk dan memberikan tanggapan dan juga umpan balik di dalam kegiatan supervisi akademik ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Oke, demikianlah kegiatan daripada supervisi akademik yang saya lakukan. Kiranya video daripada kegiatan supervisi akademik ini dapat menjadikan pengetahuan tambahan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru hebat sekalian.